Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat mengikuti pembelajaran ya. Nah, pada hari ini kita masih membahas tentang dimensi 3. Tapi kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang menentukan jarak antar titik dalam ruang, maka pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis dalam ruang. Nah, simak penjelasan berikut dengan baik. Jika misalkan ada seorang anak berdiri di depan sebuah sungai yang lurus bentuknya, kita misalkan anak tersebut sebagai si A ya. Nah, lalu ibu minta ia untuk mengukur berapa jarak antara tempat ia berdiri dengan tepi sungai tersebut. Bagaimanakah cara ia mengukur jaraknya? Apakah ia harus mengukur dari titik A ke pinggir sungai sebelah kiri seperti ini? Kita beri nama jarak 1, atau ia harus mengukur dari titik A ke pinggir sungai sebelah kanan seperti ini. Kita beri nama jarak 3, atau ia harus mengukur dari titik A ke depannya seperti ini. Kita beri nama jarak 2. Nah, kalau kalian lihat ukurannya garis berbeda-beda, pasti jaraknya juga akan berbeda dong. Jadi, manakah menurutmu cara mengukur yang paling tepat yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Ya, betul. Jadi yang paling tepat adalah jarak yang kedua. Kalau kalian lihat, jarak yang kedua ini tepat di depannya dan tegak lurus terhadap sungai tersebut. Kalau kita misalkan sungai tersebut itu sebagai garis G dan A sebagai titik, dan titik proyeksi dari A di garis tersebut adalah A-aksen, maka dapat kita definisikan jarak titik ke garis itu adalah jarak terpendek suatu titik yang ditarik secara tegak lurus menuju garis tersebut. Jadi, jarak titik A ke garis G adalah AA-aksen, di mana A-aksen itu adalah proyeksi titik A ke garis G. Tapi proyeksi titik ke ruas garis itu tidak selalu jatuh di tengah-tengah ruas garis loh. Coba perhatikan contoh berikut. Tentukan proyeksi titik P ke garis AB berikut. Untuk yang pertama, di sini ada sebuah titik P, di depannya sebuah garis AB, maka proyeksinya atau bayangan titik P itu nanti akan jatuh di depannya pada garis AB di titik P-aksen. Nah, sekarang kalian lihat, bukankah P-aksen itu tidak berada di tengah-tengah AB? Jarak AP-aksen itu lebih pendek daripada jarak BP-aksen. Ini dikarenakan kalau kita bikin garis bantu AP dan BP itu panjangnya tidak sama. Makanya P-aksennya juga tidak terletak di tengah-tengah AB. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Titik P di depannya adalah garis AB. Kita tarik proyeksi atau bayangan titik P di garis AB. Sehingga didapatkan P-aksen. Nah, kalau kalian lihat di sini, P-aksen terletak di tengah-tengah AB. Kalau kita tarik garis bantu AP dan BP, terlihat bahwa panjang AP itu sama dengan panjang BP. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa proyeksi titik akan tepat berada di tengah-tengah garis jika kedua kaki yang mengapit titik tersebut sama panjang. Nah, PP-aksen adalah jarak titik P ke garis AB. Terdapat 3 cara yang akan digunakan untuk menentukan jarak titik ke garis dalam ruang. Yang pertama, kita akan gunakan teorema Pythagoras jika yang kita temukan nanti adalah segitiga siku-siku dan diketahui dua sisinya. Yang kedua, kita akan menggunakan luas segitiga jika terdapat 2 garis tinggi. Dan yang terakhir adalah kita akan menggunakan dalil proyeksi segitiga lancip pada garis tinggi jika kita nanti menemukan segitiga sembarang. Nah, sebenarnya dalil proyeksi segitiga ini bisa digunakan untuk segala macam segitiga ya. Bisa segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Sedangkan pada luas segitiga itu hanya bisa diterapkan pada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi saja. Nah, nanti bagaimana cara mengerjakannya? Kita terapkan saja pada soal ya.
supaya lebih enak memahaminya. Diketahui, kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak antara titik A ke garis CD. Oke, ini titik A, kita gambarkan dulu garis CD-nya. Nah, sekarang kita lihat ACD. Maka kita gambarkan dulu segitiganya, garis bantunya adalah AC. Maka terbentuk segitiga ACD. Nah, sekarang dari titik A, kita cari suatu garis yang tegak lurus menuju garis CD. Garis manakah itu? Ya, betul. Garis AD. Jadi garis AD ini tegak lurus terhadap garis CD. Maka yang dimaksud dengan jarak titik A ke garis CD adalah AD. Kalau kita lihat, AD ini adalah rusuk dari kubus tersebut. Sedangkan di soal sudah diketahui bahwa panjang rusuknya 6 cm. Maka kita ketahui bahwa AD juga 6 cm. Jadi jarak titik A ke garis CD adalah 6 cm. Soal yang kedua, hitunglah jarak antara titik A ke garis CG. Ini titik A, sekarang kita gambarkan garis CG. Nah, sekarang kita bikin segitiganya. Kita tarik dari ujung-ujung garis tersebut, garis bantu, sehingga membentuk segitiga ACG. Nah, lalu sekarang kita tinggal mencari dari titik A ini, kalau ditarik sebuah garis ke garis CG, manakah yang membentuk siku-siku atau tegak lurus terhadap garis CG? Ya, betul. Garis AC itu tegak lurus terhadap garis CG. Maka dapat kita katakan bahwa jarak titik A ke garis CG itu adalah AC. Nah, kita keluarkan segitiga ACG-nya. Sekarang kita tinggal mencari AC. Kalau kalian perhatikan, AC itu merupakan diagonal sisi, yaitu sebuah garis yang terbentuk dari rusuk-rusuk kubusnya. Ini terbentuk dari AB dan BC. Untuk mencari AC, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras karena segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Nah, tapi di sini Ibu mau menggunakan trik saja ya supaya lebih cepat. AB dan BC itu adalah rusuk, maka kita ketahui panjangnya adalah 6 cm. Masih ingat kan? Kalau kita mau gunakan trik, ada ketentuan yang berlaku, yaitu bilangannya harus berbentuk akar dan bilangan di depan akarnya harus sama. Nah, di sini bilangannya sudah sama, tapi belum berbentuk akar. Masih ingat 6 itu kalau dibikin bentuk akar jadi berapa? Ya, betul. 6 itu sama saja seperti 6 kali 1. Maka satunya bisa kita jadikan bentuk akar jadi akar 1, sehingga 6 itu sama dengan 6 akar 1. Jadi karena di sini 6 akar 1, di sini 6 akar 1, dan AC itu adalah sisi terpanjang karena dia berada di depan sudut siku-siku, maka bilangan di dalam akarnya nanti kita jumlahkan ya. Jadi AC sama dengan 6 akar 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 6 akar 2. Jadi jarak antara titik A ke garis CG adalah 6 akar 2 cm. Oke, soal berikutnya. Hitunglah jarak antara titik A ke garis BD. Pada ujung-ujung garis BD, kita tarik garis menuju titik A. Sekarang terbentuk segitiga ABD. Sekarang tinggal kita cari garis dari titik A yang tegak lurus menuju garis BD. Garis manakah itu? Ya, betul. Garis AA aksen. Nah, garis A aksen inilah yang akan menjadi jarak antara titik A ke garis BD. Untuk memudahkan menghitungnya, kita keluarkan dulu segitiga ABD-nya ya. Seperti ini. Yang kita akan cari adalah panjang AA aksen. Untuk itu kita akan hitung dulu AB itu adalah rusuk, maka panjangnya 6 cm. Begitu juga dengan AD itu adalah rusuk, maka panjangnya juga 6 cm. Maka untuk mencari panjang BD kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, tapi di sini kita lihat BD ini adalah juga diagonal sisi. Tadi kita sudah cari ya diagonal sisi. Kalau mau dicari lagi silahkan. Nah, di sini Ibu menggunakan trik.
Karena 6 bisa kita rubah menjadi bentuk akar 6 akar 1 dan BD ini adalah sisi terpanjang karena berada di depan sudut siku-siku A, maka nanti bilangan di dalam akarnya dijumlah. Jadi panjang BD adalah 6 akar 1 ditambah 1. Hasilnya 6 akar 2. Nah, jadi kita dapatkan di sini BD-nya 6 akar 2. Nah, untuk mencari panjang AA aksen, kita lihat di sini ada dua garis tinggi, yaitu garis AA aksen dan garis AD. Nah, seperti yang telah kita tulis di atas, bahwa jika terdapat dua garis tinggi, maka kita bisa menggunakan luas segitiga. Maka kita gunakan luas segitiga. Yang pertama, nanti kita akan cari luas segitiga ABD dengan garis tingginya AA aksen. Dan yang kedua, kita akan mencari luas segitiga ABD dengan garis tingginya AD. Nah, tentunya kedua luas ini pasti sama kan? Karena segitiganya sama, yaitu segitiga ABD. Masih ingat luas segitiga apa? Ya, benar. Luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, sekarang kita konsentrasi ke segitiga sebagai AA aksen garis tingginya. Kalau AA aksen ini sebagai garis tinggi, maka dia akan menjadi tinggi. Kalau begitu, alasnya adalah BD. Maka kita tuliskan setengah dikali BD dikali AA aksen. Nah, sekarang untuk segitiga ABD dengan garis tinggi AD, kalau garis tingginya AD, maka ini sebagai tingginya. Maka alasnya yang mana? Iya, betul. Alasnya adalah AB. Maka dapat kita tuliskan setengah dikali AB dikali AD. Nah, di ruas kiri ada setengah, di ruas kanan juga ada setengah. Bisa kita bagi ya, atau kita coret. Hasilnya 1. Nah, 1 dikali berapapun bilangan lainnya, hasilnya bilangan lain itu sendiri ya. Jadi, tidak perlu Ibu tuliskan. Langsung saja kita tuliskan di sini. BD-nya sudah kita dapatkan tadi. 6 akar 2. AA aksennya belum kita temukan, mau kita cari. AB itu adalah 6 dan AD-nya adalah 6. Maka untuk mencari AA aksen berarti dia harus sendirian nih. Nah, berarti yang harus dipindah adalah 6 akar 2. Karena di sini operasinya perkalian, maka nanti saat pindah ruas operasinya akan menjadi pembagian. Jadi 6 dikali 6 hasilnya 36 per 6 akar 2. Di sini dibagi ya. 36 dibagi 6 bisa. Hasilnya 6 per akar 2. Nah, jadi kita sudah dapatkan A aksennya sama dengan 6 per akar 2. Nah, tapi bentuk ini biasanya tidak lazim. Karena ada akar di penyebutnya, maka kita bisa rasionalkan. Masih ingat merasionalkan? Menghilangkan bentuk akar di bagian penyebut dengan mengalihkan sekawannya. Jadi, supaya di bagian penyebut ini hilang akarnya, kita kalikan dengan akar 2. Nah, kalau di bawah dikali akar 2, di atas juga harus dikali akar 2, supaya memanipulasi tidak mengubah nilai. Jadi, kita kalikan 6 dikali akar 2 hasilnya 6 akar 2, akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Sekarang ada yang bisa dibagi? Iya, betul. 6 bagi 2. Hasilnya 3 akar 2. Atau di sini juga kita bisa lihat nih, ternyata A aksen itu terletak di tengah-tengah antara A dan C. Jadi kita bisa mencari A aksen itu dengan setengah dari AC. Nah, AC ini tadi masih ingat kan? Ini adalah diagonal sisi yang dibentuk dari rusuk-rusuk. Maka AC itu adalah 6 akar 2. Jadi setengah dikali 6 akar 2 hasilnya 3 akar 2. Nah, sama aja kan? Nah, terserah kalian mau gunakan yang mana. Untuk mencari jarak titik ke garis dalam ruang itu sebenarnya menggunakan berbagai macam cara boleh ya. Yang Ibu tunjukkan di sini tidak harus seperti itu. Kalian bisa menggunakan cara-cara lain yang mungkin tidak Ibu gunakan di sini. Jadi kalian hanya perlu mengembangkan kreativitas kalian aja nih. Nah, kalau ini kalian mau gunakan dalil proyeksi segitiga lancip juga bisa. Jadi terserah kalian aja ya mau gunakan cara mana yang menurutmu paling mudah. Jadi kita dapatkan jarak antara titik A ke garis BD itu adalah 3 akar 2 cm. Dari garis GH kita tarik garis ke titik A sehingga membentuk segitiga AGH. Sekarang kita tinggal mencari
Sebuah garis yang ditarik dari titik A yang tegak lurus terhadap garis GH. Garis mana itu? Ya, betul, yaitu garis AH. Garis AH ini tegak lurus terhadap garis GH. Nah, maka kita bisa keluarkan ini segitiganya. Segitiga AGH ini merupakan segitiga siku-siku dan garis AH-nya ini merupakan diagonal sisi. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rusuk-rusuk, yaitu AE dan EH. Maka di sini kita bikin segitiganya AEH. EH dan EA itu adalah rusuk yang panjangnya 6 cm. Kalau kita gunakan trik, 6 itu kita bisa rubah jadi 6 akar 1. Maka panjang AH sama dengan 6 akar 1 ditambah 1. Bilangan di dalam akarnya kita jumlahkan karena AH adalah sisi terpanjang karena dia berada di depan sudut siku-siku E. Maka AH kita dapatkan 6 akar 2. Jadi jarak titik A ke garis GH adalah 6 akar 2 cm. Oke, soal selanjutnya, hitunglah jarak antara titik G ke diagonal BE. Di sini ada garis BE dan ini adalah titik G. Dari ujung-ujung garis BE kita tarik garis sehingga membentuk segitiga BEG. Nah, sekarang kita tinggal menarik garis dari titik G yang tegak lurus dengan garis BE. Garis manakah itu? Ya, garis GG aksen. Di sini ya, G aksennya. Nah, untuk memudahkan mencari GG aksen ini, kita keluarkan segitiga BEG-nya ya. Untuk mencari GG aksen, kita harus mencari sisi-sisi segitiga ini seluruhnya. Sekarang kita lihat EB. EB ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi yaitu garis yang dibentuk oleh rusuk-rusuk. Kalau rusuknya 6, maka diagonal sisinya menjadi 6 akar 2. Begitu juga dengan BG. BG adalah diagonal sisi, maka BG juga 6 akar 2. Begitu juga dengan EB. EB ini adalah diagonal sisi, maka EB juga 6 akar 2. Nah, kita lihat. Karena kaki yang mengapit titik G itu sama panjang, maka G aksen terletak di tengah-tengah EB. Nah, kalau begitu kita bisa cari nih, EG aksen itu sama dengan setengah dari EB. EB-nya kita ketahui 6 akar 2, maka setengah dikali 6 akar 2, hasilnya 3 akar 2. Nah, kalau EG aksennya sudah diketahui, EG-nya sudah diketahui, maka untuk mencari GG aksen kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Karena ini segitiga siku-siku ya. Nah, di sini Ibu mau gunakan trik saja supaya lebih cepat ya. Jadi kita bisa gambarkan segitiganya. EGG aksen seperti ini. EG aksennya 3 akar 2, EG-nya 6 akar 2. Nah, karena di sini bilangan di depan akarnya tidak sama, sedangkan 6 dan 3 ini mempunyai faktor yang sama yaitu 3, maka Ibu bisa manipulasi nih. 6 akar 2-nya dimanipulasi menjadi 6 itu kan 3 kali 2, maka bisa kita tuliskan 6 akar 2 itu sama dengan 3 kali 2 dikali akar 2. Lalu 3-nya mau kita samakan dengan yang 3 akar 2, maka yang 2 ini harus kita buat ke dalam bentuk akar. 2 dijadikan bentuk akar menjadi akar 4. Jadi 3 dikali akar 4 dikali akar 2. Karena di sini ada 2 akar, kita gabungkan saja. Akar 4 dikali akar 2 hasilnya akar 8. Maka 6 akar 2 itu sama saja dengan 3 akar 8. Nah, sekarang sudah sama nih bilangan di depan akarnya, bisa kita operasikan. Karena GG aksen ini bukan sisi terpanjangnya di sini adalah EG ya, maka bilangan di dalam akarnya nanti harus dikurangin. Sehingga menjadi GG aksen sama dengan 3 akar 8 dikurangin 2. Hasilnya 3 akar 6. Jadi kita peroleh bahwa jarak titik G ke garis BE itu adalah 3 akar 6 cm. Soal selanjutnya, hitunglah jarak antara titik A ke garis EM, di mana M adalah perpotongan diagonal bidang ABCD. Nah, di sini kita lihat bahwa M itu adalah perpotongan diagonal sisi BD
dan AC. Maka M terletak di tengah-tengahnya. Dari ujung-ujung garis EM, kita tarik garis-garis bantu sehingga membentuk segitiga AME. Nah, kalau kalian perhatikan, segitiga AME ini segitiga siku-siku ya, dengan siku-siku di sudut A. Sekarang tinggal kita tarik garis dari titik A yang tegak lurus dengan garis EM. Garis mana itu? Ya, betul, yaitu garis AA aksen. Untuk memudahkan mencari panjang AA aksen, kita keluarkan dulu segitiga AME-nya ya. Nah, untuk mencari AA aksen, kita harus tahu nih panjang sisi segitiga yang lainnya. Nah, di sini kalian lihat bahwa AE itu adalah rusuk, makanya panjangnya 6. Sedangkan AM ini adalah setengah dari diagonal sisi AC. Tadi kita sudah carikan, AC itu diagonal sisi panjangnya berapa? Ya, betul, 6 akar 2. Maka kita dapatkan AM-nya adalah setengah AC, yaitu setengah dikali 6 akar 2. Hasilnya 3 akar 2. Sekarang kita tinggal mencari EM. Nah, karena segitiga EAM ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari EM dengan menggunakan Pitagoras. Nah, tapi di sini karena Ibu melihat bahwa 6 dan 3 itu mempunyai faktor yang sama, yaitu 3, maka Ibu mau manipulasi aja nih menggunakan trik. 6 kita rubah dulu menjadi bentuk akar yang bilangan di depan akarnya sama, 3. 6 sama dengan 3 dikali 2. Nah, karena 3-nya mau kita samakan dengan bilangan di depan akar, maka 2-nya yang kita rubah ke dalam bentuk akar. 2 itu sama saja dengan akar 4. Maka 6 itu sama saja dengan 3 akar 4. Dan karena EM ini adalah sisi terpanjang, karena dia berada di depan sudut siku-siku A, maka nanti bilangan di dalam akarnya ditambah. Jadi EM sama dengan 3 akar 4 ditambah 2. Hasilnya 3 akar 6. Nah, karena kita sudah dapatkan EM, 3 akar 6, sekarang kita tinggal mencari A aksen. Masih ingat nggak? Jika terdapat 2 garis tinggi, maka kita bisa menggunakan luas segitiga. Nah, karena di sini ada 2 garis tinggi, yaitu A aksen dan AE, maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Jadi yang pertama nanti kita akan cari luas segitiga AME dengan garis tinggi AA aksen, dan yang kedua kita akan mencari luas segitiga AME dengan garis tinggi AE. Untuk segitiga AME dengan garis tinggi AA aksen, maka AA aksen ini adalah tingginya. Kalau ini sebagai tinggi, maka alasnya adalah EM. Maka bisa dituliskan setengah dikali EM dikali AA aksen. Untuk luas segitiga AME dengan garis tinggi AE, maka alasnya adalah AM. Jadi bisa kita tuliskan setengah dikali AM dikali AE. Nah, karena di sini sama-sama setengah, kita coret ya. Jadi kita hilangkan saja. Jadi tinggal EM dikali AA aksen sama dengan AM dikali AE. EM-nya sudah kita ketahui 3 akar 6. AA aksennya kita cari, belum kita ketahui, maka dituliskan saja AA aksen. AM-nya itu sama dengan 3 akar 2, sedangkan AE-nya itu adalah 6. Nah, di sini karena kita mau cari AA aksen, maka yang pindah ruas nanti 3 akar 6-nya ya. Nah, karena di sini 3 akar 6-nya operasi perkalian, maka pindah ruas nanti dibagi. 3 akar 2 dikali 6 itu sama dengan 18 akar 2. Di sini 3 akar 6-nya pindah ruas jadi dibagi, maka 18 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, di sini akar 2 dibagi akar 6 bisa disederhanakan. Yang di atas dibagi dengan akar 2, yang di bawah juga dibagi dengan akar 2. Jadi akar 2 dibagi akar 2 hasilnya 1. 1 kali 6 tetap ya. Terus akar 6 dibagi akar 2 hasilnya akar 3. Karena ada akar di penyebutnya. Nah, supaya bentuknya menjadi lebih sederhana, maka kita rasionalkan. Kita kalikan dengan sekawannya. Karena di sini yang mau dirasionalkan adalah akar 3, maka kedua kita kalikan dengan akar 3. 6 dikali akar 3 hasilnya 6 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Wah, ini bisa disederhanakan lagi nih. 6 bagi 3 hasilnya
2 akar 3. Maka dapat kita peroleh bahwa jarak titik A ke garis EM itu adalah 2 akar 3 cm. Soal berikutnya, hitunglah jarak antara titik P ke diagonal AC, di mana P adalah titik tengah GH. Oke, di sini kita gambarkan titiknya. P itu adalah titik tengah GH. Jadi P ini letaknya di tengah-tengah GH. Lalu diagonal AC. Diagonal AC kita gambarkan dulu garisnya ini. Nah, sekarang dari garis ini kita tarik garis bantu sehingga membentuk segitiga ACP atau PAC. Nah, di sini kita tinggal tarik sebuah garis dari titik P yang tegak lurus dengan garis AC. Garis apa itu? Ya, betul, yaitu garis PP aksen. Nah, untuk memudahkan mencari PP aksen ini, kita keluarkan segitiga PAC-nya ya. Nah, untuk mencari PP aksen, kita harus tahu semua sisi-sisinya, AP, AC, dan CP. Oke, kita lihat di sini AC itu adalah diagonal sisi. Nah, tahu kan, masih ingat diagonal sisi itu dibentuk dari rusuk-rusuk. Maka kita dapatkan karena rusuknya adalah 6 cm, maka panjang AC adalah 6 akar 2 cm. Untuk mencari CP, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku yang mana nih? Oh, di sini ada segitiga siku-siku CPG. Nah, nanti kita cari CP-nya pakai segitiga siku-siku CPG itu ya. Yang mana segitiga ini siku-siku di titik G. CG ini adalah rusuk, maka panjangnya sama dengan 6 cm. Sedangkan PG ini adalah setengah dari HG, dan HG ini juga adalah rusuk, maka kita dapatkan setengah dikali 6. Maka panjang GP itu sama dengan 3 cm. Nah, sekarang kalau kita sudah dapatkan seperti ini, PC-nya bisa kita cari nih menggunakan Pitagoras. Karena di sini segitiga siku-siku ya. Nah, tapi di sini Ibu gunakan trik saja. Karena 3 dan 6 mempunyai faktor yang sama, yaitu 3. 6-nya dimanipulasi menjadi 3 kali 2. Karena 3-nya mau disamakan, maka 2-nya yang diubah menjadi bentuk akar, yaitu jadi 3 akar 4. Nah, kalau 3 ini masih ingat ya, kalau diubah menjadi bentuk akar, jadinya 3 akar 1. Nah, sekarang kalau sudah berbentuk akar semua dan bilangan di depan akarnya sama, maka PC-nya bisa kita cari dengan menggunakan trik. Jadi PC itu sama dengan akar 4 ditambah 1, sama dengan 3 akar 5. Nah, di sini bilangan di dalam akarnya kita jumlahkan karena PC yang kita cari ini adalah sisi terpanjang karena dia berada di depan sudut siku-siku. Sekarang kita sudah mendapatkan panjang CP, kita tinggal mencari panjang AP. Nah, untuk mencari panjang AP, kita lihat lagi. AP ini membentuk segitiga yang siku-siku di mana? Oh, ternyata ada, yaitu APH itu merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di sudut H. Maka kita dapat gambarkan segitiganya. Nah, karena yang mau kita cari adalah panjang AP, maka panjang PH dan panjang AH harus kita cari dulu. Nah, panjang PH, kita lihat PH ini adalah setengah dari panjang GH. GH itu adalah rusuk dengan panjang 6 cm, maka PH setengahnya, jadi setengah dikali 6 hasilnya 3 cm. Sedangkan AH di sini kalian bisa lihat, AH ini adalah diagonal sisi. Masih ingat, diagonal sisi itu dibentuk oleh rusuk-rusuk. Nah, karena rusuknya 6 cm, maka panjang AH adalah 6 akar 2. Nah, sekarang untuk mencari AP, kalian boleh menggunakan rumus Pitagoras. Nah, karena di sini 6 dan 3 itu mempunyai faktor yang sama, yaitu 3, maka Ibu akan menggunakan trik saja. Sekarang Ibu akan memanipulasi 6 akar 2. 6 akar 2 itu kita bisa rubah. 6 itu sama saja dengan 3 kali 2. Karena 3-nya mau kita samakan dengan yang PH, maka 2-nya yang harus diubah menjadi bentuk akar 2, diubah menjadi bentuk akar menjadi akar 4. Jadi 3 akar 4 dikali akar 2. Karena di sini akarnya ada 2, kita gabungkan nih. Akar 4 dikali akar 2 hasilnya akar 8.
Jadi 6 akar 2 itu sama saja dengan 3 akar 8. Karena AP ini adalah sisi terpanjang, karena dia berada di depan sudut siku-siku, maka bilangan yang ada di dalam akar nanti kita jumlahkan. 3 itu kalau diubah jadi bentuk akar jadi 3 akar 1 ya. Jadi panjang AP itu sama dengan 3 akar 8 ditambah 1. 8 tambah 1 hasilnya 9, akar 9 itu sama dengan 3. Jadi 3 dikali 3 hasilnya 9. Oh iya, kalau kalian tadi mau mencari panjang AP menggunakan segitiga APE juga boleh kok, sama saja hasilnya. Jadi terserah kalian saja ya, pokoknya seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Untuk menghitung jarak titik ke garis dalam ruang itu bisa menggunakan berbagai macam cara dan menggunakan berbagai macam segitiga. Jadi tinggal imajinasi dan kreativitasmu saja. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata dari segitiga APC itu panjang sisinya tidak ada yang sama. Begitu juga garis tingginya hanya ada satu. Maka salah satu cara yang bisa kita gunakan jika segitiganya berupa segitiga sembarang adalah menggunakan dalil proyeksi segitiga lancip. Bagaimana itu caranya? Kalau kita mau mencari PP aksen, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Tapi kalau kita mau mencari PP aksen dengan Pitagoras, maka syaratnya dua sisi lainnya harus diketahui. Kalau kita mau mencari PP aksen menggunakan segitiga PP aksen C, maka garis PC dan CP aksennya harus diketahui. Sedangkan di sini garis CP aksennya belum diketahui, maka untuk mencari garis CP aksen itu kita bisa menggunakan dalil proyeksi segitiga lancip. Di sini supaya memudahkan menulisnya, Ibu misalkan CP aksennya sebagai X ya, maka X sama dengan garis yang menghimpit CP aksen yaitu CA dikuadratkan ditambah garis yang dekat dengan CP aksen yaitu CP dikuadratkan dikurang garis yang paling jauh dari CP aksen yaitu AP dikuadratkan dibagi 2 dikali garis yang menghimpit CP aksen yaitu CA. Nah, inilah bentuk dalil proyeksi segitiga lancip. Sekarang kita tinggal substitusikan saja panjang-panjang sisinya. CA kita ketahui adalah 6 akar 2, CP itu adalah 3 akar 5, dan AP adalah 9. Per 2 dikali CA-nya kita substitusi 6 akar 2. Nah, sekarang tinggal dikerjakan saja. 6 akar 2 dikuadratkan, berarti semua yang ada dalam kurung dikuadratkan ya. 6 dikuadratkan, itu hasilnya 36. Akar 2 dikuadratkan, itu akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Begitu juga dengan 3 akar 5 dikuadratkan, semua yang dalam kurung dikuadratkan. 3 kuadrat, 3 kali 3 hasilnya 9. Akar 5 kuadrat, akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. 9 kuadrat, 9 kali 9 hasilnya 81. 2 dikali 6 akar 2 itu sama aja dengan 2 kali 6 itu 12 akar 2. Maka di sini kita bisa operasikan lagi, 36 dikali 2 itu hasilnya 72, 9 dikali 5, 45 dikurangin 81 per 12 akar 2. 72 ditambah 45 dikurangin 81 hasilnya 36 per 12 akar 2. Nah, bisa disederhanakan tidak? Oh, bisa ya, ternyata 36 itu bisa dibagi dengan 12, hasilnya 3. Jadi dituliskan 3 per akar 2. Jadi di sini kita dapatkan X-nya sama dengan 3 per akar 2. Nah, ini tidak usah kita rasionalkan dulu, karena ini belum hasil akhirnya yang mau kita cari. X ini hanyalah panjang CP aksen, padahal yang mau dicari nanti adalah PP aksen. Jadi kita biarkan saja 3 per akar 2-nya seperti ini. Nah, sekarang karena sudah kita ketahui panjang X, yaitu panjang CP aksen itu adalah 3 per akar 2, maka sekarang kita bisa cari panjang PP aksennya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini karena Ibu lihat panjang CP itu adalah 3 akar 5, sedangkan panjang CP aksen itu adalah 3 per akar 2, ini bilangan yang di luar akarnya sama-sama 3, maka Ibu mau menggunakan trik saja nih. 3 per akar 2-nya dimanipulasi dulu.
3 per akar 2 itu kan sama saja dengan 3 dikali 1 per akar 2. Nah, sekarang tinggal 1 per akar 2-nya yang kita ubah menjadi bentuk akar. 2-nya sudah dalam bentuk akar nih, sedangkan 1-nya belum. Jadi 1 itu sama saja dengan akar 1. Akar 1 per akar 2 itu bisa digabung, jadinya akar 1 per 2. Jadi 3 per akar 2 itu bisa dimanipulasi menjadi bentuk 3 akar 1 per 2. Nah, sekarang karena bilangan di depan akarnya sudah sama, maka kita bisa gunakan trik nih. Karena yang dicari adalah PP aksen, dan PP aksen ini bukan sisi terpanjang karena dia tidak berada di depan siku-siku ya, maka nanti bilangan di dalam akarnya akan dikurang. Jadi, PP aksen sama dengan 3 akar 5 dikurang 1 per 2. Nah, 5 dikurang 1 per 2 ini pengurangan bentuk pecahan. Jangan lupa, pada operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk pecahan, penyebutnya harus disamakan dulu. Sedangkan di sini belum sama ya. Di sini 5-nya 5 per 1. Penyebutnya 1, sedangkan di sini penyebutnya 2. Maka belum sama. 1 supaya jadi 2 dikali 2 ya. Maka kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Sehingga 5 kita bisa rubah menjadi 10 per 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, baru deh bisa dioperasikan. 10 dikurangin 1, itu hasilnya 9 per 2. Akar 9 per 2, akar 9 itu sama saja dengan 3 ya. Nah, sedangkan akar 2, tetap saja akar 2. Karena kalau kita hitung nanti hasilnya koma-koma. Biarkan saja dia dalam bentuk akar. Jadi kita dapatkan 3 dikali 3 per akar 2. 3 kali 3, 9. 9 per akar 2. Nah, di sini karena yang mau hasil akhirnya dicari adalah PP aksen dan di bagian penyebutnya masih bentuk akar, maka dirasionalkan dulu ya. Jadi, keduanya dikali dengan akar 2. Jadi, di atas jadi 9 kali akar 2 hasilnya 9 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya sama dengan 2. Jadi, jarak antara titik P ke diagonal AC adalah 9 per 2 akar 2 cm. Nah, Bu, kalau misalnya yang mau saya cari bukan CP aksen, melainkan AP aksen, boleh nggak? Karena kan AP aksen P ini merupakan segitiga siku-siku juga. Boleh. Sama saja, kalian boleh mencari CP aksen, boleh juga menggunakan AP aksen. Ibu tunjukkan ya, gimana kalau kita menggunakan AP aksen untuk mencari PP aksennya dengan menggunakan dalil proyeksi segitiga. Sekarang kita mau mencari PP aksen menggunakan segitiga AP aksen P. Nah, kalau begitu yang dimisalkan sebagai X adalah AP aksen. Nah, karena yang kita misalkan sebagai X ini adalah AP aksen, maka untuk mencari X-nya itu sama dengan garis yang mengapit AP aksen, yaitu AC, itu dikuadratkan, ditambah garis yang dekat dengan AP aksen, yaitu AP, dikuadratkan, dikurangin garis yang paling jauh dari AP aksen, yaitu PC. Dikuadratkan per 2 dikali garis yang mengapit AP aksen, yaitu garis AC. Nah, sekarang tinggal disubstitusi saja. AC itu sama dengan 6 akar 2, AP itu sama dengan 9, CP itu sama dengan 3 akar 5, AC itu sama dengan 6 akar 2. Ini kita 6 akar 2 dikuadratkan, 6 kuadrat hasilnya 36, akar 2 kuadrat hasilnya 2, 9 kuadrat 81, 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat 5. Per 2 kali 6, 12. Jadi 12 akar 2 ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 36 dikali 2 hasilnya 72, 9 dikali 5 hasilnya 45, per 12 akar 2. Jadi kita jumlahkan dan kita kurangkan, 72 ditambah 81, hasilnya 153 dikurangi 45, hasilnya 108 per 12 akar 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 12.
Jadi 108 dibagi 12 itu hasilnya sama dengan 9. Jadi 9 per akar 2. Ini juga kita tidak rasionalkan dulu karena ini belum hasil akhir. Sekarang kita sudah dapatkan AP aksennya itu sama dengan 9 per akar 2. Sekarang kita tinggal mencari PP aksen, boleh dengan menggunakan Pitagoras, boleh juga dengan menggunakan trik kalau ada faktor yang sama. Nah, di sini Ibu lihat bilangannya di depan akar 9, di sini juga ada 9, maka Ibu gunakan trik saja. 9 per akar 2 bisa kita rubah menjadi 9 dikali 1 per akar 2, karena 9 itu sama saja dengan 9 kali 1 ya. Nah, sekarang satunya kita ubah menjadi bentuk akar, jadi akar 1 per akar 2 itu sama saja dengan akar 1 per 2. Nah, sedangkan 9 sendiri kita bisa ubah menjadi bentuk akar, yaitu 9 akar 1. Nah, sekarang karena sudah keduanya bentuk akar dan bilangan di depan akarnya sama, kita bisa gunakan trik, karena yang dicari PP aksen itu bukan sisi miring, atau sisi terpanjang, maka nanti bilangan di dalam akarnya dikurangin. Jadi, PP aksen sama dengan 9 akar, yang garis terpanjang dulu yang ditulis, 1 dikurang setengah. Nah, 1 dikurangin setengah berapa? Setengah ya? Atau kalian mau samakan penyebutnya dulu juga boleh. 1 ini kan 1 per 1 ya. Supaya penyebutnya jadi 2, maka dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Jadi 2 per 2. Jadi, kita dapatkan 9 akar 1 per 2. Nah, akar 1 per 2 ini bisa dipecah lagi. Jadi, akar 1 per akar 2. Akar 1 berapa? 1 ya. Jadi, kita tuliskan 9 kali 1 tetap 9 per akar 2 hasilnya koma-koma. Ya sudah, biarin aja dalam bentuk akar 2. Karena PP aksen ini adalah hasil akhir yang mau kita cari, maka ini kita rasionalkan. Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Jadi, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar 2. 9 dikali akar 2 hasilnya 9 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Maka kita dapatkan jarak titik P ke diagonal AC itu 9 per 2 akar 2. Sama kan dengan cara yang sebelumnya? Nah, jadi untuk mencari jarak titik ke garis itu memang hanya membutuhkan kreativitas dan imajinasi dari kalian saja. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba ya. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.